walau sadaqallah. Tapi jika mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Di sini kejujuran tidak hanya juga dalam ucapan, namun juga dalam perbuatan. Mereka jujur kepada Allah, artinya mereka menyesuaikan antara apa yang mereka ucapkan. Mereka ucapkan, saya beriman kepada Allah. Maka hendaknya itu benar-benar direalisasikan dalam amalannya sehari-hari. Kalau dia mengaku asyhadu an la ilaha illallah, dia bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, dia mengatakan aku beriman kepada Allah, maka hendaknya dia praktekkan konsekuensi-konsekuensi ya, dari iman kepada Allah tersebut. Ya. Perintah-perintah Allah dia kerjakan, larangan-larangan Allah dia tinggalkan. Lakana khairan lahum ya. Niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Baik. Sekarang kita masuk ke hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Wa ammal ahadits fal awwal an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis pertama adalah hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat yang mulia. Dia meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sidqa yahdi ilal birri." Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan akan menunjukkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan menunjukkan kepada surga. Wa innar rajula la yasduqu. Dan sesungguhnya seseorang senantiasa berlaku jujur hatta yuktaba indallahi siddiqan, hingga akan ditulis di sisi Allah bahwasanya fulan adalah orang yang jujur, as-siddiq, orang yang berkata jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya kedustaan itu akan menunjukkan kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya kedustaan itu sesungguhnya kejahatan itu akan menunjukkan kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzib, dan sesungguhnya seseorang senantiasa berdusta hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sehingga nanti dia akan ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Dan apabila seorang sudah ditulis status orang tersebut dalam catatan dalam catatan Allah, si fulan adalah orang jujur, maka dipastikan dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Sebagaimana hadis ini juga menyebutkan demikian. Ya. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Orang yang berlaku jujur pasti akan diarahkan kepada perbuatan-perbuatan baik, dan perbuatan baik akan mengarahkan kepada surga. Kesimpulannya, orang yang senantiasa jujur akan masuk ke dalam surga. Lawan katanya pun demikian. Orang yang senantiasa berkata dusta, tidak jujur dalam perbuatannya, ya, maka dia akan diarahkan menjadi orang-orang yang fujur, orang-orang yang senantiasa melakukan kejahatan, dan kejahatan tersebut pasti akan mengarahkan kepada neraka. Ya, kesimpulannya, ketidakjujuran bisa membuat seseorang masuk ke dalam neraka. Ini juga senada, berarti senada dengan firman Allah tadi dalam surat Al-Ahzab, "Was-shadiqina was-shadiqat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Laki-laki yang jujur dan perempuan yang jujur Allah akan siapkan bagi mereka
ampunan dan pahala yang agung. Ampunan berarti akan dibebaskan dari neraka. Pahala yang agung berarti masuk ke dalam surga. Karena senantiasa kita ingat-ingat ya tentang agungnya perkataan jujur, perbuatan yang jujur, ya. Baik itu dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam pekerjaan, dalam membuat laporan dan seterusnya. Karena tadi ancaman dari berlaku tidak jujur itu pun juga sangat keras, ya. Orang yang senantiasa tidak jujur dalam ucapan, ya, tidak jujur dalam pekerjaan dia, mungkin dengan membuat absensi yang bisa dimanipulasi, atau laporan yang dimanipulasi dan semacamnya, maka dia akan dimudahkan jalannya untuk menjadi ahli neraka. Waliyadzubillah. Berawal dari ketidakjujuran dan berakhir di neraka. Naudzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari godaan-godaan dunia, dari bisikan-bisikan syaitan, ya, dari jeratan hawa nafsu yang bisa membuat kita untuk berlaku tidak jujur. Walaupun memang dalam berbuat jujur itu sangat berat, ya. Bahkan dikatakan qulil haqq walau kana murran. Katakanlah kebenaran walaupun kebenaran itu pahit. Berarti memang di sini menunjukkan bahwasanya perkataan jujur, perbuatan yang jujur itu sangat susah sekali. Kalau kadang orang tidak suka dengan orang yang terlalu jujur. Beberapa orang menginginkan orang yang mungkin bisa diajak kerjasama, orang yang bisa diajak untuk berdusta bersama-sama, dan seterusnya. Apabila tidak mau diajak berdusta, maka dia tidak dikawani, tidak jadikan teman, atau mungkin bahkan bisa dimutasi pekerjaannya, atau bahkan ya motor-motorot yang lain. Dan ini berarti mungkin memang tantangan yang besar bagi kita semuanya untuk berlaku jujur. Semoga kita semuanya diberikan ketabahan, kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berlaku jujur dalam perkataan maupun perbuatan. Baik. Termasuk hadis kedua, As-Sani an Nabi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Dari Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Ini adalah cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, putra dari Ali dan istrinya Fatimah. Cucu Nabi ada banyak. Salah satunya di antaranya adalah Al-Hasan. Al-Hasan dan juga adiknya Al-Husain, ya. Sayyidah Ahlil Jannah. Dua orang pemuda penghulu, pimpinan pemuda penduduk surga. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ia berkata, "Hafidtu min Rasulillah." Aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakekku. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang membuatmu ragu dan lakukan apa-apa yang tidak membuatmu ragu. Tinggalkan hal-hal yang meragukanmu, kemudian beralihlah, lakukanlah hal-hal yang tidak meragukanmu. Baik. Di sini banyak sekali rinciannya, rincian dari kata-kata ini. Dan mayaribuk ila ma la yaribuk, oleh para ulama, mereka membuat sebuah qawaid fiqhiyah kubra, kaidah fikih yang besar dari sabda ini, dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, yaitu al yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ini turunan, ya, turunan dari kata ini, turunan dari sabda ini saja sudah bisa menghasilkan ahkam-ahkam fikih yang sangat banyak. Faedah dari hadis ini sangat banyak sekali. Melahirkan hukum-hukum fikih yang sangat banyak dari sabda Nabi yang sangat tegas ini. Dan ini merupakan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain beliau diberikan mukjizat Al-Quran, beliau juga diberikan mukjizat Jawami'ul Kalim.
Kalimat yang ringkas namun memiliki makna yang sangat luas. Baik. Da'ma yaribuk. Tinggalkan hal-hal yang membuatmu ragu. Menuju apa yang tidak membuatmu ragu. Contohnya kasus fikih. Kasus fikih dalam hal ini adalah ketika seseorang sholat maghrib, dia telah berwudu untuk sholat maghrib. Untuk sholat maghrib. Kemudian ketika sholat isya, dia ragu. Apakah wudunya batal atau tidak? Apakah wudunya batal atau tidak? Ya, kan kita ketahui bersama bahwasanya wudu satu kali wudu bisa digunakan untuk berbagai macam bentuk sholat, baik itu sholat maghrib, sholat ba'diyah maghrib, kemudian sholat antara azan dan isya, antara azan dan iqamat isya, kemudian juga sholat isyanya, kemudian sholat ba'diyah isya, kemudian sholat lain. Ya. Itu bisa satu wudu digunakan untuk berbagai macam sholat selama tidak melakukan hadas atau hal-hal yang bisa menghilangkan wudu tersebut. Kemudian apabila seorang wudu sholat maghrib, kemudian dia pulang ke rumahnya, makan misalnya, atau istirahat sebentar. Ketika azan isya, dia ragu, apakah dia tadi setelah batal wudunya, apakah dia tadi melakukan pembatal-pembatal wudu seperti buang angin misalnya. Kalau dia yakin bahwasanya dia melakukan pembatal wudu tersebut, ingat tadi dia buang angin, maka dia harus wudu kembali. Namun apabila tidak ingat atau ragu-ragu, tadi dia melakukan pembatal atau tidak, maka di sini para ulama mengatakan lakukanlah yang membuatmu yakin, ya. Yaitu bahwasanya wudumu tadi tidak batal. Ya. Selama kamu yakin dari sholat maghribnya wudu dengan wudu yang sah dan batalnya itu hanya sebatas ragu-ragu, maka wudumu tetap sah. Wudumu tetap sah dan kamu tetap boleh melakukan sholat isya, ya, dan sholat-sholat setelahnya. Seperti itu. Baik, kita kembali ke hadis. Fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun. Ya, sesungguhnya kejujuran itu merupakan sebuah ketenangan. Wal kadhiba ribat. Sesungguhnya ya, kejujuran akan membawa kepada ketenangan hati, ketenangan pikiran, ketenangan jiwa. Adapun kedustaan, maka itu merupakan sebuah keraguan, membuat seorang menjadi cemas, membuat seseorang menjadi tidak tenang. Dan itulah memang hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan yang tidak jujur. Apabila orang tidak jujur, maka dia akan menjadi orang yang gampang cemas, orang yang tidak tenang hidupnya. Ya walaupun mungkin hartanya berlimpah, namun dia tidak bisa merasakan ketenangan, tidak bisa merasakan ketenangan jiwa, ketentraman hati. Berbeda dengan orang-orang yang senantiasa berkata jujur, berbuat jujur, bekerja dengan jujur. Ya walaupun mungkin hidupnya pas-pasan, namun dia merasakan ketenangan hati, kedamaian, pikiran, dan seterusnya. Baik. Balasan bagi kejujuran. Balasan langsung dari kejujuran. Kalau surga mungkin belum bisa kita rasakan karena kita masih berada di dunia. Namun kalau untuk ketenangan, insya Allah kita semuanya akan merasakan nih, perbuatan tersebut. Ya, sering kita melakukan perbuatan yang jujur, kemudian berakibat ketenangan dalam diri kita. Itu merupakan pahala atau ganjaran yang disegerakan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Demikian pula kedustaan membawa kepada ketidaktenangan, ya, kecemasan, dan itu memang merupakan ya, hukuman Allah, azab Allah yang disegerakan
bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, terutama ketidakjujuran. Baik, di sini ada kisah yang sangat menarik. Di hadis 56 ini, sebenarnya hadis ini sangat panjang sekali. Ya. Maka kita akan bacakan secara rinci tentang kisah Abu Sufyan bin Harb. Dulu Abu Sufyan, dulunya beliau, dulunya adalah termasuk gembong Quraisy yang sangat memusuhi Nabi, yang sangat memusuhi Nabi. Dan ingat ini kisah perang Badar. Perang Badar, perang pertama kaum muslimin melawan orang kafir Quraisy. Salah satu pemantiknya adalah ketika Abu Sufyan yang membawa kafilah dagang dari negeri Syam hendak pulang ke kota Mekah, dicegat oleh kaum muslimin Rasulullah dan para sahabat. Kemudian Abu Sufyan meminta bantuan kepada Abu Jahal dan kawan-kawannya yang ada di kota Mekah untuk dibantu. Ya. Akhirnya datanglah Abu Jahal berserta pasukan kaum musyrikin Quraisy berjumlah sekitar 1.000 orang untuk berperang melawan Nabi. Abu Sufyan pun ketika itu memang masih musyrik, dia berhasil meloloskan diri dan selamat ke Mekah. Di awal Islam, bahkan sampai Nabi hijrah, beliau ini memang merupakan orang yang sangat termasuk pentolan-pentolan Quraisy dalam memusuhi dakwah Nabi, dalam menyiksa kaum muslimin. Tidak tahu mungkin sudah berapa orang yang beliau siksa. Namun alhamdulillah akhirnya hidayah Allah Azza wa Jalla menghampiri beliau, dan Abu Sufyan pun menjadi orang yang terhormat situ, menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Walaupun di awal memang beliau melakukan tipu muslihat, melakukan banyak sekali rencana-rencana untuk menghancurkan kaum muslimin, namun di akhir hayatnya beliau, di akhir hidupnya ketika Fathu Makkah, beliau pun masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan baik keislamannya. Ini kisah Abu Sufyan bin Harb ketika beliau masih dalam kondisi musyrik. Beliau memiliki kebiasaan berdagang di Syam. Ya. Beliau berdagang di Syam, membawa barang-barang dagangan dari kota Mekah dan dijual di negeri Syam. Dan ketika itu negeri Syam adalah kawasan yang berada di bawah kekuasaan Romawi. Ya. Penguasa mereka yaitu Raja Heraklius. Ketika itu dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah sampai ke Heraklius. Nabi pernah mengirim surat. Nabi menulis surat ajakan untuk masuk Islam kepada Heraklius. Dan Heraklius ini pengen mencari informasi tentang siapa ini. Siapakah orang yang bernama Muhammad tersebut? Kenapa Muhammad ini sangat dengan pedenya mengaku sebagai nabi, kemudian mengajak untuk masuk Islam dengan ancaman segala macam. Heraklius ini akhirnya penasaran. Siapa ini? Nama yang asing bagi beliau. Nama yang asing bagi Heraklius. Akhirnya dicari siapa orang yang hidup atau dekat dengan orang tersebut, dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dicarilah di Syam tersebut, ya, rombongan-rombongan kafilah yang mungkin datang dari Jazirah Arab, dari Mekah dan sekitarnya. Ketemulah Abu Sufyan. Akhirnya Abu Sufyan dipanggil untuk menghadap Heraklius. Dipanggillah Abu Sufyan di hadapan Heraklius. Di situ beliau bersama dengan kawan-kawannya disidang atau ditanya oleh Heraklius beserta dengan para menteri-menterinya. Heraklius dan para menteri dan penerjemah, kemudian Abu Sufyan dan juga orang-orang Quraisy juga ada di situ. Baik. Maka kemudian Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan. Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan. Katakanlah kepadanya,
Katakan kepadanya, karena Heraklius orang Romawi, dia tidak bisa bahasa Arab, dia butuh penerjemah. Heraklius berkata, katakan kepada orang ini bahwa aku bertanya kepadanya tentang lelaki yang mengaku sebagai nabi. Jika ia berdusta kepadaku, maka kalian harus mendustakannya. Maka Abu Sufyan menjawab, demi Allah, kalau bukan rasa malu akibat tudingan pendusta yang akan mereka lontarkan kepadaku, niscaya aku akan berdusta kepadanya. Jadi sebenarnya orang-orang kafir Quraisy mereka sangat anti sekali dengan ucapan-ucapan yang dusta. Namun di sini Abu Heraklius ingin mencari informasi tentang Nabi. Dan sebenarnya Abu Sufyan tidak mau supaya Heraklius ini mengenal Nabi. Kalau dia nanti kenal Nabi, mungkin dia akan menerima agama Islam tersebut. Maka dia sebenarnya ingin berdusta, ingin menghasut Heraklius, ingin menjelek-jelekkan Nabi. Namun ternyata harga dirinya dan kebanggaan sifat jujur dari orang-orang Arab akan perkataannya itu menghalangi mereka untuk berkata tidak baik. Sebentar, cek ulang. Baik, di sini awalnya Abu Sufyan ingin membuat fitnah, namun ternyata ya, harga dirinya sebagai orang Quraisy, harga dirinya sebagai orang Arab, sebagai orang mulia menghalangi beliau dari berkata dusta. Baik, Abu Sufyan pun berkata, maka yang pertama ditanyakan kepadaku tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana kedudukan nasabnya di tengah-tengah kalian. Heraklius bertanya, siapa ini Nabi? Bagaimana nasabnya? Maka Abu Sufyan pun menjawab, dia adalah dari keturunan baik-baiknya. Keluarganya merupakan keluarga yang terpandang, atau mungkin istilah kita adalah bangsawan. Walaupun bukan raja, tapi setidaknya dia adalah berasal dari keturunan bangsawan. Dia keturunan dari anak Abdullah, anaknya Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib juga merupakan orang terpandang di Quraisy dan juga berasal dari kabilah yang terpandang pula. Baik. Kemudian Heraklius bertanya lagi, apakah ada orang lain yang pernah mengatakannya sebelum dia? Maka Abu Sufyan mengatakan tidak ada. Heraklius bertanya lagi, apakah bapaknya seorang raja? Maka Abu Sufyan mengatakan bukan. Heraklius bertanya lagi, apakah yang mengikuti dia orang-orang terpandang atau orang-orang yang rendah? Abu Sufyan menjawab, bahkan yang mengikutinya adalah orang-orang yang rendah. Heraklius bertanya lagi, apakah bertambah pengikutnya atau berkurang? Ya, maka Abu Sufyan mengatakan, bahkan bertambah. Ditanya lagi, apakah ada yang murtad disebabkan dongkol terhadap agamanya? Abu Sufyan jawab, tidak ada. Kemudian ditanya lagi, apakah kalian pernah mendapatkannya dia berdusta sebelum dia menyampaikan apa yang dikatakannya? Maka Abu Sufyan mengatakan, tidak pernah Nabi SAW, Muhammad itu berdusta. Ditanya lagi, apakah dia pernah berlaku curang? Dijawab, tidak pernah. Ketika kami bergaul dengannya, dia tidak pernah melakukan itu. Baik. Kemudian ditanya lagi, apakah kalian memeranginya? Dijawab, iya. Bagaimana kesudahan perang tersebut? Kadang perang kaum muslimin, Nabi Muhammad mengalahkan kami dan kadang kami mengalahkan mereka. Ini maksudnya perang Badar dan perang Uhud. Kemudian ditanya lagi, apa yang diperintahkan kepada kalian? Maka dijawab oleh Abu Sufyan, dia menyuruh kami untuk sembahlah Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian dari kekufuran, kemusyrikan. Dia juga memerintahkan kami untuk menegakkan salat, menunaikan zakat, berkata jujur, saling memaafkan dan menyambung silaturahim. Baik. Maka kemudian Heraklius berkata kepada penerjemahnya, katakan kepadanya bahwa aku telah bertanya kepadamu tentang keturunan orang itu.
Kamu ceritakan bahwa orang itu dari keturunan bangsawan, ya, dari keturunan orang-orang terpandang. Begitu juga laki-laki, ya, para nabi sebelumnya dari Bani Israel itu semuanya merupakan keturunan orang-orang terpandang. Dan nabi yang akan di akhir zaman itu juga akan dibangkitkan di tengah kaum terpandang di kaumnya. Kemudian aku tanya kepadamu, apakah pernah ada orang sebelumnya yang mengatakan seperti yang dikatakannya? Ya, apakah ada di Jazirah Arab orang yang mendakwahkan seperti dakwahnya Muhammad? Kamu jawab tidak. Seandainya ada orang sebelumnya yang mengatakannya, tentu kuanggap orang ini meniru orang sebelumnya yang pernah mengatakan hal serupa. Ya. Sementara apa yang dikatakan Nabi itu sangat berbeda dengan mayoritas kaum Quraisy ketika itu. Ya. Adapun untuk ahli kitab mungkin ada kesamaan, namun untuk kaum Quraisy itu tidak. Itu sangat berbeda sekali apa yang dibawa Nabi dengan apa yang diyakini oleh kaum Quraisy. Baik. Aku tanyakan juga kepadamu, apakah bapaknya ada yang dari keturunan raja? Maka kamu jawab tidak. Ya, seandainya bapaknya dari keturunan raja, tentu orang ini mungkin ya, sedang menuntut kerajaan bapaknya. Dan aku tanyakan juga kepadamu, apakah kalian pernah mendapatkan dia berdusta sebelum dia menyampaikan apa yang dikatakannya? Kamu menjawab tidak. Sungguh aku memahami kalau kepada manusia saja dia tidak berani berdusta, apalagi berdusta kepada Allah, kepada Tuhan. Kepadamu, apakah yang mengikuti dia dari orang-orang terpandang atau orang-orang rendah? Kamu menjawab dari orang-orang rendah. Maka memang itulah yang menjadi para pengikut Rasul. Sebelum-sebelumnya memang demikian. Aku juga bertanya kepadamu, apakah bertambah pengikutnya atau berkurang? Kamu menjawab bertambah. Dan memang begitulah perkara iman hingga menjadi sempurna. Ya, aku juga sudah bertanya kepadamu, apakah ada orang yang murtad disebabkan marah terhadap agamanya? Kamu menjawab tidak ada. Dan memang begitulah iman bila telah masuk tumbuh bersemi di dalam hati. Aku juga sudah bertanya kepadamu, apakah dia pernah berlaku curang? Kamu jawab tidak pernah. Dan memang begitulah para rasul tidak mungkin curang. Dan aku juga bertanya kepadamu, apa yang diperintahkannya kepada kalian? Kamu menjawab, dia memerintahkan untuk menyembah Allah, tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, melarang kalian menyembah berhala. Dia juga memerintahkan kalian untuk menegakkan salat, menunaikan zakat, berkata jujur, saling memaafkan, dan menyambung silaturahim. Ya. Kemudian Heraklius berkata di akhirnya, seandainya semua apa yang kamu katakan ini benar, pasti dia akan menguasai kerajaan yang ada di bawah kakiku ini. Sungguh aku telah menduga bahwa dia tidak ada di antara kalian sekarang ini. Seandainya aku tahu jalan untuk bisa menemuinya, tentu aku akan berusaha keras menemuinya hingga bila aku sudah berada di sisinya, pasti aku akan basuh kedua kakinya. Baik. Di sini Heraklius tahu tentang tanda-tanda kenabian yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ditanya Abu Sufyan apa saja tentang Nabi tersebut, ya, tentang beliau, tentang Muhammad, maka dijawab demikian demikian. Kemudian apa yang diperintahkan? Ternyata Nabi SAW memerintahkan untuk mentauhidkan Allah, meninggalkan khurafat-khurafat dari nenek moyang, kemudian memerintahkan untuk berkata, memerintahkan kita untuk sholat, ya. Kemudian berkata jujur, wal afaf, afaf artinya menjaga diri, menjaga harga diri, wassilah, dan juga memerintahkan untuk menyambung tali kekerabatan dan persaudaraan. Ya, di sini bahkan Abu Sufyan sendiri, as-sidqah, bahkan Abu Sufyan sendiri yang ketika itu notabene masih musyrik, ya, masih belum beriman kepada Allah, belum beriman kepada Nabi SAW. Dia mengakui bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang memerintahkan untuk berkata
jujur, ya. Dan ini merupakan ajaran yang diakui baik oleh kaum muslimin sendiri maupun diakui oleh lawan-lawan Islam. Lawan-lawan Islam pun mereka mengakui bahwasanya Islam adalah agama yang mengajarkan untuk berkata jujur. Baik. Ar-Rabi'. Kita lanjutkan hadisnya. An Abi Thabit, Waqil Abi Sa'id, Waqil Abi Walid, Sahal bin Hunayf, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sahal bin Hunayf. Beliau berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sa'ala Allah Ta'ala syahadata bis-sidqi." Siapa saja yang memohon kepada Allah Azza wa Jalla asy-syahadah untuk bisa mati syahid bisidqin dengan jujur, benar-benar jujur dari hatinya ingin mati syahid di medan perang, ballaghahu manazil syuhada, maka Allah Azza wa Jalla akan menempatkan dia di posisi atau tingkat para syuhada. Wa in mata ala firasyih, walaupun dia meninggal di atas tempat tidurnya, mungkin karena sakit atau karena tua dan semacam. Mungkin waktu muda ketika badannya masih sehat dia berdoa, ya Allah, aku ingin sekali berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah, ingin menjadi para syahid dan meninggal di medan perang. Dia meminta kepada Allah dengan benar-benar jujur. Namun ternyata takdir Allah berkata bahwasanya ia meninggal di atas tempat tidurnya. Maka dia pun tetap digolongkan, tetap diposisikan di akhirat kelak sebagai para syuhada. Dan ada sahabat demikian, yaitu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya di medan perang. Jarang sekali beliau beristirahat di kota Madinah. Ketika sudah masuk Islam, beliau senantiasa melakukan peperangan-peperangan, baik itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian di zaman Abu Bakar memerangi orang-orang murtad, kemudian dilanjutkan di zaman Umar dengan melakukan futuhat, penaklukan di negeri Syam. Khalid bin Walid senantiasa menghabiskan umurnya di medan perang. Dia sangat sekali menginginkan mati syahid, meminta kepada Allah supaya mati syahid dengan meninggal di medan perang tersebut. Ya walaupun seluruh hidupnya dihabiskan di medan perang, di garis terdepan dari pasukan melawan orang-orang kafir, namun ternyata beliau meninggal di atas ranjang. Beliau meninggal dalam kondisi sakit, tidak seperti apa yang beliau cita-citakan, yaitu meninggal di medan perang. Namun kendati demikian, Allah Azza wa Jalla akan memosisikan beliau Khalid bin Walid radhiyallahu anhu sebagai golongan para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Dan ini merupakan keutamaan kejujuran, keutamaan jujur. Dan ini juga senada dengan hadis-hadis yang telah kita pelajari pada bab tentang niat, ya, bab tentang ikhlas. Di situ dikatakan man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahu Allahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang bertekad melakukan suatu perbuatan namun tidak terlaksana perbuatan tersebut, ya, mungkin karena sakit atau uzur syar'i, katabahu Allahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah tetap akan menuliskan baginya satu pahala yang sempurna. Demikian pula ini, orang yang benar-benar ingin mati syahid di medan perang, namun ternyata takdirnya dia mati di atas ranjang karena sakit, maka dia pun tetap digolongkan sebagai orang-orang yang mati syahid dan tetap mendapatkan pahala syahid. Baik.
Baik. Kemudian kita lanjut ke hadis ke 59, hadis terakhir. Hadis ke 58 kita lewati dulu. Kita sampai ke hadis ke 59. An-Nabi Khalid Hakim bin Hizam, salah seorang sahabat Nabi SAW yang mulia radhiyallahu anhu. Baik, ada pertanyaan, apakah Heraklius akhirnya beriman? Jawabannya adalah tidak. Beliau sebenarnya pengen beriman. Kisahnya sebenarnya masih ada lanjutannya. Di kitab Sahih Bukhari disebutkan ya, tentang kisahnya Heraklius dan Abu Sufyan. Di akhir kisah tersebut, Heraklius bermusyawarah ya, dengan orang-orang istana, kemudian juga dengan para pendeta. Mereka berembuk ya, membahas tentang Muhammad ini, ya, tentang Nabi terakhir ini. Awalnya Heraklius ingin memancing mereka dengan mengeluarkan pendapat-pendapat mereka, ingin meminta pendapat mereka. Ia bertanya kepada mereka, bagaimana pendapatmu seandainya ya, kita akan beriman kepada Nabi ini? Bagaimana pendapat kalian semua, wahai para uskup, wahai para pendeta, wahai para perdana menteri? Kalau seandainya kita ikuti saja nih agama ini. Ini merupakan ya, Nabi yang disebutkan dalam kitab-kitab kita, dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, dalam Taurat dan Injil. Ayo kita semuanya menerima Nabi tersebut. Namun ternyata semua yang hadir di situ semuanya berteriak dengan keras, menolak dengan tolakan yang sangat keras, bahkan ada yang sampai keluar, sampai meninggalkan lokasi ruangan tersebut yang awalnya tadi pintunya tertutup. Tiba-tiba ada di antara mereka yang berteriak tidak setuju, pengen lari dari tempat itu, pengen lari dari tempat itu karena nggak mau masuk Islam. Nggak mau mereka mengikuti agamanya orang-orang Arab yang mereka pandang sebagai agamanya orang-orang barbar, orang-orang yang tidak berperadaban. Semuanya menolak, semuanya tidak ada yang mau dengan usulan Heraklius tersebut. Kenapa? Ya karena ketika itu orang Romawi merupakan bangsa yang sangat besar sekali, sangat superpower, sangat memiliki kekuatan, peradaban, arsitektur, ilmu, ya, dan segala macam bentuk pemerintahan yang stabil, kekuasaan tentara yang sangat banyak. Namun tiba-tiba ada dari negeri antah berantah, negeri Arab ya, yang terkenal dengan gurun pasirnya, terkenal dengan orang-orang barbarnya yang saling berperang satu sama lain, tidak memiliki peradaban, tidak memiliki ilmu, orang-orang yang miskin, ya, segala macamnya, hanya bisa berperang doang, tidak memiliki ilmu sama sekali. Maka mereka pun tidak mau, sontak tidak akan mau mengikuti orang yang berasal dari atau ajaran yang berasal dari daerah-daerah tersebut. Ketika Heraklius melihat bahwasanya orang-orang di sekitarnya tidak mau, akhirnya dia pun mengurungkan niatnya untuk masuk Islam. Namun dia memerintahkan supaya surat tersebut dijaga, ya, disimpan dalam peti khusus, ya, tidak boleh rusak ataupun terbakar dan segala macamnya. Ya, intinya Heraklius tidak mau beriman dan dia tetap meninggal dalam kondisi kafir. Berbeda dengan Raja Najasyi, penguasa Habasyah atau Ethiopia sekarang, dia beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Raja Habasyah beriman, adapun Heraklius dia tidak beriman. Baik, kita baca hadis terakhir. An-Nabi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli diberi kebebasan memilih, ya. Malam yatafarraqa, selama mereka berdua belum berpisah, ya. Boleh pilih-pilih barang, boleh untuk deal atau tidak, ya. Atau boleh untuk membatalkan penjualan tersebut. Malam yatafarraqa, selama belum berpisah, belum meninggalkan kios tersebut, belum meninggalkan toko tersebut, belum keluar dari toko itu.
Walaupun sudah terjadi serah terima, tapi kalau ternyata sebelum meninggalkan kios dia berubah pikiran, dia boleh mengembalikan. Ya. Secara hukum syar'i boleh untuk dikembalikan. Minta uangnya kembali, barangnya dikembalikan. Itu namanya khiyar majelis. Dalam hukum fikih itu disebut sebagai khiyar majelis. Ya. Boleh untuk menukarkan barang walaupun sudah terjadi transaksi selama belum berpisah, sebelum meninggalkan kios tersebut. Baik. Fa in sadaqa, apabila mereka berdua jujur dalam jual belinya, wabayyana, dan menjelaskan cacat barang dagangan ini, terutama pedagangnya ya, dia pedagangnya menjelaskan, oh buah ini sebenarnya agak kecut nih, agak kurang matang, atau buah ini sebenarnya bentar lagi kadaluarsa, tidak bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama, ya. Ini pedagang yang harus jujur dalam dagangannya, ya. Burika lahuma fi bai'ihima, ya. Maka akan diberikan keberkahan dalam jual belinya. Dan ini pembelinya juga harus jujur ya. Dia juga harus jujur, tidak melakukan kecurangan. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Dan apabila mereka berdua menyembunyikan cacatnya dan berdusta, saling berdusta, yang pembeli misalnya ya, mengotak-atik timbangan, ya, kemudian yang penjual mengotak-atik timbangan, kemudian yang pembeli dia mengutil, ya, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dihapus keberkahan jual beli keduanya. Keberkahan, ya, berkah artinya langgengnya kebaikan tersebut, ya, langgengnya barang yang dibeli memberikan manfaat yang terus berkelanjutan, ya. Dan ini janji apabila jual beli tersebut dilakukan dengan jujur, ya. Pedagangnya jujur, pembelinya pun juga jujur. Maka insya Allah perdagangannya adalah perdagangan yang sah dan barangnya adalah barang yang jujur. Hasilnya, keuntungannya menjadi berkah bagi keluarganya, usahanya menjadi langgeng, kemudian pembeli barangnya pun menjadi barang yang berumur panjang, tidak mudah rusak, ya, tidak gampang hilang atau gampang cacat dan segala macamnya. Dan apabila ternyata ada kedustaan baik itu antara penjual dan pembeli, maka akan dihapus berkah pada keduanya. Baik itu duit yang didapat menjadi tidak berkah walaupun banyak, namun ternyata ya misalnya terjadi kebakaran atau kecelakaan sehingga mengharuskan keluar uang, ya. Kemudian pembelinya pun juga mendapatkan ketidakberkahan. Barangnya misalnya tidak berguna, dia beli mahal-mahal tapi ternyata tidak dipakai dan seterusnya. Itu apabila dibeli dengan cara-cara yang tidak benar, ya. Maka ini merupakan faedah kejujuran, ya. Faedah yang sangat besar. Kejujuran bisa mendatangkan keberkahan, ya, selain ketenangan jiwa. Kejujuran juga bisa mendatangkan berkah baik itu dalam jual beli, ya. Demikian pula ya apabila seorang yang bekerja sebagai seorang karyawan, baik itu di karyawan swasta atau karyawan pemerintah, apabila dia berkata jujur dalam laporannya, dalam absensi, dalam masuk dan pulangnya, maka insya Allah harta yang dia dapatkan insya Allah menjadi harta yang berkah, ya. Tidak mudah habis, ya, mendatangkan manfaat bagi keluarganya, hartanya halal dan thayyib. Namun apabila dia ternyata banyak melakukan praktek ketidakcurangan, ketidakjujuran, kecurangan, ya, sering bolos dan semacamnya, maka ditakutkan berkahnya menjadi hilang, hartanya menjadi cepat habis dan segala macamnya. Baik. Demikian kajian singkat kita pada malam ini tentang kejujuran, faedahnya, ya, dan juga ancaman-ancaman atau kerugian-kerugian dari perbuatan yang tidak jujur. Baik, silakan apabila ada yang bertanya, silakan ditanyakan.
lewat chat, tetap boleh kita tahu cacat barang belum. Lihat setelah selesai pembayaran karena penjual yang disebabkan jual beli bisa dibatalkan. Ya, apabila kita tahu ada cacat barang setelah selesai pembayaran dan penjual tidak menjelaskan cacatnya, apakah jual beli bisa dibatalkan? Secara hukum syar'i bisa. Secara hukum syar'i bisa. Apabila memang penjual dan pembeli sama-sama mengetahui hukum syar'i, maka mereka harus ya, mengganti barang tersebut dengan barang yang baik, yang bagus. Yang barang tadi cacat ditarik, kemudian diganti dengan barang yang bagus. Itu secara syar'i. Namun secara kebiasaan, ya, uruf setempat, maka ini merupakan uruf yang mungkin di beberapa tempat apabila barang dibeli tidak dapat dikembalikan. Mungkin itu sebenarnya bisa direvisi ya. Aturan itu bisa direvisi dengan ditambahin apabila ada barang cacat ya, dari pihak penjual maka bisa dikembalikan. Harusnya seperti itu. Namun kebanyakan toko-toko sekarang tidak berbuat demikian ya. Ini merupakan kekurangan dari toko tersebut. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah dalam jual belinya. Dia tidak menjual barang yang cacat. Kalau ada yang cacat dia jelaskan dan dia bisa kasih potongan harga di situ. Baik. Kesimpulannya secara syar'i bisa dibatalkan. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Tafadhol. Menangnya melenceng juga sudah pakai BPJS termasuk riba. BPJS hukum asal segala jenis asuransi merupakan gharar, bukan riba. Ya. BPJS atau segala macam asuransi, asuransi kendaraan, asuransi kesehatan, asuransi lalu lintas dan segala macam itu sebenarnya merupakan gharar. Gharar itu artinya ketidakjelasan. Seorang membayar, kemudian barangnya bisa ada, bisa tidak. Demikian pula kasusnya seperti asuransi kesehatan. Seorang membayarkan premi rutin bulanan misalnya sekitar 100.000 atau 150.000 per orang ya, untuk mendapatkan obat misalnya atau tebusan obat misalnya terjadi operasi dapat potongan senilai mungkin sekian juta. Ya. Ini bisa didapat hasil tersebut dan juga bisa tidak didapat ya. Kalau dia sehat sampai meninggal maka dia tidak mendapatkan hasilnya, tidak mendapatkan hasilnya dari setoran tersebut. Namun apabila ternyata dia baru setor sekali dan kemudian bulan berikutnya dia membutuhkan perawatan yang besar, operasi misalnya, maka tentu saja ini akan merugikan ya, pihak yang pengelola asuransi tersebut. Ya. Jadi ini merupakan ketidakjelasan antara apa yang dibayar dengan apa yang didapatkan. Dan ini hukum asalnya adalah gharar dan hukum asalnya merupakan perbuatan yang diharamkan oleh syariat. Namun untuk kasus BPJS sendiri, ini ada beberapa penjelasan dari para asatidzah, para ulama mutaakhirin berpendapat bahwasanya seandainya BPJS ini sudah diinclude sama slip gaji seseorang di perusahaan tertentu sudah dipotong sekian persen, 5% untuk BPJS, maka insya Allah tidak mengapa. Ya. Beberapa ulama mengatakan tidak mengapa selama memang diwajibkan oleh pemerintah dan memang sudah langsung dipotong dari gaji yang didapat. Maka di sini beberapa ulama mengatakan boleh untuk menggunakan fasilitas tersebut, fasilitas dari ya negara berupa kesehatan, jaminan kesehatan. Baik, ada lagi yang ditanyakan?
Berarti yang gharar itu BPJS yang bayar mandiri. Wallahu a'lam, apakah kalau bayar mandiri ini juga hitungannya gharar? Karena ini sebenarnya merupakan hajah yang massah. Walaupun hukum asalnya memang gharar, hukum asalnya jelas itu merupakan sebuah gharar, asuransi. Namun untuk hajah yang massah, hajah yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan memang sering terulang. Dan di sini para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan gharar, ada yang mengatakan tidak, ada yang seperti itu. Jadi Allah alam, untuk titik terangnya saya sendiri juga belum mengetahui apakah benar-benar ini merupakan gharar yang terlarang. Namun sebagai bentuk warok ya, atau berhati-hati terhadap hal-hal yang haram, sebagai bentuk warok, hati-hati terhadap yang haram, maka kita meninggalkannya. Kalau memang tidak diminta, tidak diminta, dan itu merupakan bentuk mandiri, maka ahsannya atau lebih baiknya adalah tidak ikut asuransi-asuransi demikian. Ya. Itu untuk lebih selamatnya. Namun apabila mengikuti BPJS, Allah alam, mungkin ada beberapa ulama yang membolehkan hal tersebut. Karena juga kesehatan merupakan sebenarnya itu merupakan fasilitas pemerintah yang diberikan kepada kita semuanya. Hanya saja kita diminta untuk sedikit kontribusi dalam fasilitas kesehatan tersebut. Ya. Jadi apabila tidak mau ikut BPJS, ya alhamdulillah itu lebih baik. Namun kalau ikut BPJS, ya kita mengambil pendapat yang membolehkannya. Itu sebagai eh, bagian dari mengambil manfaat yang diberikan oleh pemerintah. Seperti itu. Allahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Wa iyyakum. Barakallahu fikum jami'an. Baik, apabila tidak ada lagi, bisa kita akhiri perjumpaan kita. Dan apabila masih ada pertanyaan, silakan nanti disampaikan di grup. Insya Allah kita diskusi bersama. Baik, Allah taala alam bisawab. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.